Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Asdorman. Asal saya dari Kutacani, Aceh Tenggara. Saya adalah salah satu taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh dari prodi atau jurusan budidaya ikan A atau BDIA. Tujuan dan maksud saya untuk membuat video ini adalah membagi pengetahuan kepada teman-teman tentang hasil penelitian saya yang berjudul Cara Budidaya Ikan Mujair dengan Mudah. Ikan mujair merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang biasa dibudidayakan dan dikonsumsi oleh manusia. Habitat ikan mujair ini adalah berada pada muara sungai dangkal atau juga biasa dibudidayakan di dalam kolam. Biasanya ikan mujair ini dibudidayakan dan dikonsumsi oleh manusia karena di mana daging ikan mujair ini memiliki kandungan vitamin, mineral, dan protein yang cukup tinggi sehingga banyak mengkonsumsi ikan jenis ini. Banyak sekarang mencoba untuk membudidayakan mujair ini karena dimana ini merupakan salah satu peluang usaha yang menjadikan karena ikan mujair ini sangat mudah untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Dalam pembudidayaan ikan mujair ini biasanya ada beberapa jenis kolam yang biasa digunakan. Biasanya digunakan kolam tanah, kolam terpal, dan kolam beton. Dalam proses pembudidayaan ikan mujair ini kita harus memilih lokasi yang tepat untuk dijadikan kolam ikan mujair ini. Jika kalian ingin mencoba budidaya dengan jumlah yang kecil, maka kalian bisa memilih lokasi yang berdekatan dengan rumah, seperti di belakang rumah atau samping rumah. Namun jika kalian ingin budidaya ikan mujair dengan jumlah yang banyak, maka berikut ini adalah syarat lokasi yang harus kalian pilih sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari sungai atau empang. Yang kedua, jangan pernah memiliki lokasi yang mudah tergenang air atau banjir. Yang ketiga, pilihlah lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan agar memudahkan ketika waktu panen. Yang keempat, pilihlah lokasi yang memiliki jenis tanah liat atau lempung dan tidak berporos. Yang kelima, pilihlah lokasi yang memiliki sumber mata air agar kalian tidak habis banyak dana untuk membeli air. Yang keenam, jangan memilih lokasi yang berdekatan dengan pabrik karena limbahnya akan mengancam para ikan. Nah, sekarang kalian sudah memilih lokasinya. Untuk ukuran lokasi seperti yang kita bahas di atas, semua akan tergantung dari jumlah ikan yang akan kalian budidayakan. Jika sudah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan syarat di atas, maka selanjutnya adalah pembuatan kolam. Dalam pembuatan kolam ada 3 jenis kolam yang kalian buat untuk pembudidayaan ikan mujair ini. Yang pertama, kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Kolam pemeliharaan induk berfungsi sebagai kolam pemijahan. Kolam jenis ini sebaiknya berupa kolam tanah yang dengan luasnya 50-100 meter persegi. Untuk mencapai kepatatan kolam hanya 2 ekor per meter persegi. Untuk syarat air berkisaran 20-22 Celcius dengan kedalaman 40-60 cm. Dasar kolam harus mengandung pasir hingga kotoran ikan dapat ternetralisasikan. Yang kedua, kolam pembesaran benih. Kolam pembesaran benih ikan mujair. Untuk luas kolam pemeliharaan benih tidak sampai 50-100 meter persegi untuk menampung benih sebanyak 5-50 ekor. Sedangkan untuk kedalaman air antara 30-50 cm. Biasanya untuk pemeliharaan benih di kolam ini paling lama 3-4 minggu. Yang ketiga, kolam pembesaran mujair. Kolam ini biasanya digunakan untuk pemeliharaan dan pembesaran benih yang sudah dari kolam peredaran. Kolam ini akan digunakan sampai waktu panen ikan mujair dilakukan. Jika sudah membuat kolam, maka selanjutnya kalian bisa memilih indukan ikan mujair. Dalam pemilihan indukan, kalian harus memilih dengan teliti agar mendapatkan benih ikan yang bagus. Maka kalian bisa memilih indukan yang berkualitas. Berikut adalah teknik pemilihan indukan ikan mujair. 1. Indukan jantan. 1. Memiliki 2 lubang pada bagian urogenetial. 2. Bagian anus dan lubang sperma yang juga merangkap sebagai lubang urin. Yang ketiga, ujung sirip mujair berwarna kemerahan-merahan terang dan jelas. Yang keempat, perut mujair berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Yang kedua, indukan jantan.
1. Memiliki 3 lubang pada bagian urogenitia. 2. Terdiri dari lubang anus, lubang untuk mengeluarkan sel telur yang terpisah dari lubang urin. Yang ketiga, ujung sirip berwarna kemerah-merahan pucat dan tidak jelas. Yang keempat, bagian perut berwarna putih. Yang kelima, bagian bagu berwarna putih. Yang keenam, jika perut ditripping, tidak mengeluarkan cairan. Untuk selanjutnya, maka akan ada tahapan pemijahan benih ikan mujair. Untuk pemijahan, kalian bisa melakukan di kolam spesial pemijahan ikan yang kita bahas di atas. Pemijahan ini dilakukan agar indukan ikan bisa menghasilkan benih ikan lagi. Untuk cara pemijahan sebagai berikut. 1. Masukkan indukan jantan dan betina ke dalam kolam dengan perbandingan 3/2. 2. Saat proses pembuatan terjadi, indukan akan mengumpulkan dan menjaga sel telur di dalam mulutnya sampai telur menetas. Yang ketiga, inkubasi berlangsung selama 3-5 hari dan kemudian setelahnya telur akan menetas dan menjadi larva. Yang keempat, setelah larva ikan berumur 2 minggu, maka sudah bisa dilepaskan atau dipisahkan dari induknya agar dapat mencari makan sendiri. Setelah itu, maka akan masuk ke dalam tahap penebaran bibit. Untuk penebaran, kalian tidak boleh menebar dengan sembarangan. Kalian bisa menebar dengan cara pelan-pelan agar bibit ikan tidak mudah stres dan yang menyebabkan kematian pada bibit ikan. Kalian bisa menebar bibit dengan cara menggunakan wadah di mana dimasukkan bibit ikan tersebut ke dalam wadah. Setelah itu, kalian bisa menuangkan wadahnya ke dalam air dengan pelan-pelan. Pertumbuhan ikan akan dilihat dari komposisi pemberian pakan pada ikan. Agar ikan cepat bertumbuh besar, maka kalian harus rutin memberi pakan yang memiliki kandungan protein yang besar. Dalam pemberian pakan, kalian bisa memberikan pakan pelet dengan kandungan 28% protein, 30% lemak, dan 15% karbohidrat. Untuk pemberian pakan, kalian bisa memberikan secara rutin 3 kali sehari, seperti kita pagi, siang, sore. Dalam sekali pemberian untuk populasi 400-500 ekor benih berikan 1-2 kg pelet. Sementara kolam jangan lupa untuk memberikan eceng gondok agar kolam terasa sejuk, dan apabila sedang panas terik matahari, ikan akan berlindung di bawah eceng gondok. Nah, waktu yang ditunggu adalah pemanenan. Pada saat ikan mujair berumur 4-5 bulan, setelah ditebar, ikan dengan kualitas dan segar akan memiliki harga jual yang tinggi. Nah, jika kalian ingin tahu cara memanen ikan mujair yang benar sebagai berikut. 1. Saat akan melakukan panen, berikan pakan terlebih dahulu kepada ikan agar bisa menambah bobot pada ikan. Yang kedua, setelah itu kalian bisa mengurangi volume air secara perlahan untuk menghindari ikan menjadi stres. Yang ketiga, jika volume air sudah berkurang, maka selanjutnya adalah untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan jaring ikan. Jika yang sudah ketangkap, maka bisa kalian letakkan di wadah yang bersih. Agar ikan tetap hidup dan segar, kalian bisa menambahkan oksigen kepada ikan. Yang keenam, setelah itu ikan bisa langsung diantar kepada konsumen dan kepada pasar yang sudah memesan. Demikianlah video yang saya buat, semoga bermanfaat kepada teman-teman dan terutama kepada diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.